Selamat malam pemirsa, inilah headline news Metro TV. Rapat paripurna DPR hari ini menyetujui rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law menjadi undang-undang. Tapi pengesahan RUU ini mengundang reaksi penolakan dari sejumlah organisasi tenaga medis dan kesehatan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia sudah bersiap membuat uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Cabutan daripada Undang-Undang Nomor 38 2014 tentang keperawatan. Karena undang-undang ini kami yakini sampai hari ini adalah memberikan penguatan terhadap sistem keperawatan di Indonesia, yang memberikan penguatan kapasitas perawat Indonesia untuk bisa menjadi lebih profesional. Nah, saya ambil contoh, banyak yang dihilangkan dari undang-undang tersebut, semuanya dicabut, tapi tanpa ada satu norma pun yang dicantumkan dalam undang-undang yang baru ini ya. Saya belum tahu yang seperti apa yang baru. Misalnya pelayanan keperawatan. Undang-undang keperawatan sendiri menyebutkan pelayanan keperawatan itu, sehingga pelayanan keperawatan itu di rumah sakit, di puskesmas, di vaskes itu saat ini sudah mulai diakui. Tidak seperti sebelum undang-undang keperawatan yang lalu. Kemudian juga kewenangan perawat. Praktik perawat ada di mana saja, termasuk perawat dapat melakukan praktik mandiri, home care dan lain sebagainya. Itu semua dicabut. Ya, tapi tidak dijelaskan atau tidak dimasukkan dalam RUU atau undang-undang yang sudah disahkan siang tadi. Saya ingin sampaikan bahwa undang-undang ini terus terang ingin saya sampaikan adalah undang-undang yang sangat bermaslahat bagi tenaga kesehatan, bagi masyarakat juga. Nah, ini kan teman-teman banyak yang belum tahu isi undang-undangnya, tapi sudah seuzon dulu kalau menurut saya ya. Nah, yang pertama, teman-teman perawat juga harus, saya ingin sampaikan satu hal. Sebelum undang-undang ini diundangkan, pernah nggak sih teman-teman perawat berpikir bahwa kami, anggota DPR ini, selalu dikejar-kejar oleh perawat-perawat di daerah, yang namanya perawat-perawat yang dengan sistem Honda dan lain sebagainya, yang gajinya cuma 500.000, 250.000, 300.000. Nah, terus OP perawat sudah melakukan apa untuk membela mereka? Kan juga nggak pernah dilakukan sampai hari ini. Nah, di undang-undang ini, sebentar Pak, sebentar ya. Di undang-undang ini justru hal-hal tersebut diatur turunannya nanti melalui peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Contohnya seperti apa, Bu Irma? Mungkin bisa disampaikan. Peraturan menterinya jelas yang namanya insentif, yang namanya kayak tadi seperti yang disampaikan tadi soal mandatory spending. Nasdem bahkan minta 10% mandatory spendingnya, makanya Nasdem menerima dengan catatan seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa selama ini meskipun ada mandatory spending 5%, tapi bisa kita lihat apakah transfer daerah terkait anggaran kesehatan yang sudah disampaikan oleh pusat ke daerah itu sudah dipergunakan sebagaimana mestinya? Juga tidak. Karena kami juga nggak melihat dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah daerah dengan uang yang sudah ditransfer dari pusat ke daerah tersebut. Distribusinya yang sampai hari ini juga masih belum jelas.